Berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah, puasa bisa memberikan efek atau manfaat berlimpah, seperti meminimalisir stres, kanker, penyakit jantung, menjaga atau menurunkan berat badan, hingga menanggulangi autoimun dan penyakit syaraf lainnya. Berpuasa diiringi dengan pola makan yang sehat, baik saat sahur maupun berbuka, dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh. Namun di sisi lain, tak semua orang dianjurkan untuk berpuasa, terlebih mereka yang memiliki penyakit penyerta dan diharuskan mengonsumsi obat secara rutin. Bila memaksakan puasa dapat memicu atau menimbulkan efek samping, apalagi bila penderitanya tidak mengikuti saran dokter ahli. Salah satu efek samping yang akan terjadi merupakan penurunan kadar gula darah secara drastis, yang akan sangat membahayakan si penderita. Puasa memberikan efek yang baik untuk orang-orang dengan sindroma metabolik seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung pembuluh darah, untuk kanker, penyakit inflamasi seperti autoimun, dan penyakit-penyakit saraf atau neurologis. Ya. Dengan puasa artinya kita merestriksi kalori sampai 500 sampai 700 kalori. Artinya tubuh kita dipaksa untuk memecah cadangan glukosa dan menghasilkan yang namanya badan keton. Nah, badan keton ini akan merangsang atau bersifat proteksi terutama untuk otak. Ini khusus untuk gangguan saraf. Sementara secara umum dengan puasa merestriksi kalori itu akan sangat amat bermanfaat dalam menurunkan berat badan, menurunkan kadar lemak di tubuh, sehingga kemungkinan untuk penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang kita sebut dengan penyakit degeneratif akan jauh berkurang. Puasa harus dilakukan hati-hati pada anak-anak, pada usia lanjut, dan mungkin pada orang-orang yang dengan penyakit yang berat yang membutuhkan obat-obatan yang rutin. Dokter menyebut waktu berpuasa yang disarankan adalah 12 hingga 18 jam. Bila melebihi justru menyebabkan gangguan seperti kram otot, lemas, pusing, dan lain-lain. Berpuasa di tengah pandemi memang memiliki tantangan tersendiri. Aktivitas yang padat dan kekurangan asupan nutrisi membuat daya tahan tubuh bisa menurun. Jadi, agar puasa tetap lancar dan tubuh menjadi bugar, diperlukan upaya maksimal, yakni dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang. Menurut dokter spesialis gizi klinik Cindy Pujiadi, jika merasa asupan makanan kurang memenuhi unsur gizi, tidak ada salahnya untuk menambahkan suplemen lain seperti madu yang mengandung vitamin dan mineral dengan catatan tidak berlebihan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, tentu saja kita butuh menurunkan lemak tubuh kita. Karena pada orang yang lemaknya berlebihan, itu daya tahan tubuhnya juga lebih turun. Resiko inflamasinya juga lebih tinggi. Jadi, sebaiknya momen masa kita berpuasa ini, kita bisa gunakan juga untuk mengontrol asupan kita, sehingga pada waktu berpuasa, kita juga punya bonus, lemak tubuh kita turun. Jadi setidaknya ada 5 tips yang perlu diperhatikan agar puasa Anda lancar. Pertama, pastikan cairan tubuh terpenuhi. Minimal Anda harus mengonsumsi air putih sebanyak 2 liter per hari secara bertahap. Kedua, jaga asupan kalori dan gizi yang cukup dan seimbang, baik ketika sahur maupun berbuka. Hal ini penting untuk menjadi cadangan energi selama kita beraktivitas selama berpuasa. Makanlah makanan yang sehat dan bersih secara perlahan. Ketiga, ketika selesai makan, jangan langsung tidur atau rebahan. Berikanlah jeda pada lambung minimal 30 menit agar tidak kaget meningkatkan gas dan asam lambung yang bisa membuat Anda mual dan muntah. Keempat, puasa bukan berarti banyak berdiam diri. Penting pula bagi Anda untuk menjaga kesehatan, baik dengan mengkonsumsi vitamin serta berolahraga ringan. Terakhir, istirahat yang cukup. Dan bila Anda memiliki penyakit penyerta, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.